Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024, saya akan mengomentari Presiden Prabowo menetapkan Dharma Pongrekun menggantikan Gus Miftah selaku pejabat khusus Presiden. Baru-baru ini ketika Gus Miftah memberi ceramah di daerah Magelang di dalam gedung yang banyak dihadiri umat muslim, saat itu Gus Miftah menghina pedagang es teh, menyuruh menjual es tehnya ke sana, membuat pedagang es teh tersebut marah-marah, tidak dapat menerima penghinaan Gus Miftah tersebut. Atas penghinaan Gus Miftah kepada pedagang es teh tersebut, langsung beritanya viral di tengah-tengah masyarakat, dan banyak pendapat masyarakat terhadap Gus Miftah. Sering dalam memberi ceramah, banyak guyonannya. Pernah satu panggung dengan Yeti Pesek, di mana Gus Miftah bilang, bila hidung Yeti Pesek mancung jadi lonte, akhirnya Yeti Pesek sakit hati. Dalam hatinya masih banyak guyonan Gus Miftah, sehingga banyak masyarakat mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto segera memecat Gus Miftah dari jabatan khusus pembantu Presiden Prabowo Subianto sebagai urusan khusus terkait masalah kerukunan beragama. Atas penghinaan Gus Miftah kepada pedagang es teh, lalu mencari rumah pedagang es teh tersebut yang bertempat tinggal di daerah Grabak, Magelang. Lalu Gus Miftah mendatangi ke rumah pedagang es teh tersebut lalu minta maaf atas kesalahannya. Katanya hanya berguyon, tidak ada maksudnya menghina Sun Haji pedagang es teh tersebut. Selanjutnya Gus Miftah meninggalkan rumah pedagang es teh tersebut menuju rumah Gus Miftah. Tetapi walaupun Gus Miftah sudah minta maaf kepada Sun Haji pedagang es teh tersebut, tetap saja warga masyarakat kurang simpati kepada Gus Miftah. Mengingat banyaknya desakan masyarakat agar Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan selaku staf khusus Presiden terkait masalah kerukunan beragama, maka Gus Miftah mengundurkan diri sebagai staf khusus Presiden terkait kerukunan beragama, dan pada saat mengajukan pengunduran dirinya diikuti dengan tangis mengeluarkan air mata yang tidak terbendung, mengingat dekatnya hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang merasa dirinya telah mengecewakan Presiden Prabowo Subianto. Atas pengunduran diri Gus Miftah dari jabatan khusus Presiden terkait kerukunan beragama atas kesadaran sendiri, langsung diterima Presiden Prabowo Subianto atas pengunduran diri Gus Miftah tersebut, dan Presiden Prabowo Subianto memaafkan bila ada kesalahannya yang dilakukan selama ini, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Mohon maaf sebelumnya. Selama jabatan staf khusus terkait toleransi beragama belum terisi, banyak usulan masyarakat agar diganti dengan si A. Ada yang mengusulkan diganti tokoh agama tertentu, dan banyak yang mengajukan usulan yang namanya cukup dikenal di tengah-tengah masyarakat atas kebaikannya. Abu Janda termasuk mengusulkan untuk menggantikan Gus Miftah sebagai staf khusus kerukunan beragama adalah yang beragama Kristen, karena umat Kristen yang sering dipersekusi atau disakiti, seperti pembubaran doa Rosario yang dilakukan umat Katolik, mahasiswa dan mahasiswa Universitas Pamulang di Balai Serpong Damai BSD Provinsi Banten, pengrusakan tempat ibadah agama Kristen, sulitnya mendapat izin pembangunan gereja dari pihak yang berwenang, banyaknya gangguan kepada umat Kristen yang dari kelompok garis keras atau kelompok umat muslim tertentu. Atas usul masyarakat untuk mengganti Gus Miftah sebagai pejabat khusus Presiden atas kerukunan beragama, lalu Presiden Prabowo Subianto menetapkan Dharma Pongrekun menjabat staf khusus Presiden atas kerukunan beragama menggantikan Gus Miftah. Selama Presiden Prabowo Subianto dilantik jadi Presiden, sudah ada 3 kali pembubaran umat muslim sedang melakukan ibadah, tetapi Gus Miftah selaku tokoh agama Islam dan pejabat
khusus presiden atas kerukunan beragama sama sekali Gus Miftah tidak berbuat atas pembubaran ibadah Kristen tersebut, seperti pura-pura tidak tahu atas kejadian tersebut. Oleh karena itu, sudah tepat usulan Abu Janda untuk menjabat jabatan khusus kerukunan beragama di jabat yang beragama Kristen. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Dharma Pongrekun menjabat staf khusus presiden atas kerukunan beragama menggantikan Gus Miftah, dan penetapan Dharma Pongrekun sebagai staf khusus presiden sudah tepat beragama Kristen yang latar belakang pendidikannya dari Akabri Kepolisian, mantan Kapolda dengan pangkat bintang 2, dan kemungkinan besar akan tercipta kerukunan beragama dan diduga kelompok tertentu tidak berani melakukan pembubaran lagi, sedang melakukan ibadah Kristen di dalam rumah dan pengerusakan gereja. Kemungkinan tidak ada lagi pemberian izin pembangunan gereja yang dipersulit dan tempat ibadah dipersulit dari pihak yang berwenang lainnya. Akan lancar penetapan Dharma Pongrekun sudah dilakukan, tinggal menunggu hari pelantikan yang tepat sesuai dengan jadwal kinerja Presiden Prabowo Subianto. Jangan sampai tabrakan jadwal pelantikannya dengan tugas lain. Setelah dilantik langsung melaksanakan tugasnya untuk membina kerukunan beragama sesuai falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Penetapan Dharma Pongrekun sebagai staf khusus presiden sejalan dengan usulan Abu Janda, seorang yang beragama Kristen. Seakan usul Abu Janda tersebut didengarkan Presiden Prabowo Subianto. Sebelum adanya jabatan khusus pembantu presiden terkait kerukunan beragama sering terjadi di seluruh Indonesia, terutama pembubaran sedang beribadah Kristen, di mana seluruh wilayah Indonesia yang datangnya dari garis keras merupakan bibit perpecahan sesama anak bangsa yang berbeda agamanya di tengah-tengah masyarakat, sampai ada umat muslim Maluku Utara membawa masalah agama ke masalah politik, di mana Shirley Juanda yang beragama Kristen, seorang wanita beragama Kristen dan keturunan Tionghoa atau Cina, terpilih jadi gubernur Maluku Utara, tetapi aliansi umat muslim Maluku Utara menolaknya. Seharusnya Dharma Pongrekun setelah dilantik harus turun ke Maluku Utara untuk memberikan penjelasan bahwa penolakan Shirley Juanda sebagai gubernur Maluku Utara bertentangan dengan aturan hukum dan termasuk bertentangan dengan prinsip demokrasi yang berlaku di masyarakat seluruh Indonesia, karena Provinsi Maluku Utara merupakan bagian dari negara Indonesia yang harus kita taati bersama. Dibentuknya staf khusus presiden terkait kerukunan beragama karena Presiden Prabowo Subianto sudah muak mendengar berita-berita terkait pembubaran umat Kristen sedang menjalani ibadah agamanya, terjadinya pengerusakan gereja di mana-mana, dan kesulitan mendapat izin pembangunan gereja dari pemerintah daerah setempat dengan berbagai alasan, dan mulai kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak mau lagi mendengar adanya berita pengerusakan gereja di seluruh wilayah Indonesia. Bila masih ada mengganggu kegiatan gereja meliputi pembubaran ibadah Kristen di dalam rumah pengerusakan gereja, mempersulit perizinan dalam membangun gereja, aparat negara terlebih jajaran kepolisian mengambil tindakan yang tegas lewat jalur hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat demi terciptanya hubungan masyarakat yang harmonis sesama pemeluk agama yang berbeda di masyarakat sesuai harapan masyarakat berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Harapan saya penunjukan Dharma Pongrekun oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai staf khusus presiden terkait dengan masalah kerukunan beragama sudah tepat. Yang beragama Kristen sudah sesuai dengan usulan Abu Janda, terlebih
profesinya seorang polisi bintang 2 akan berani bertindak karena yang sering terjadi di masyarakat pembubaran sedang menjalankan ibadah, setiap adanya gangguan di tengah-tengah masyarakat, terlebih kegiatan ibadah Kristen di rumah, pengerusakan tempat ibadah dan kesulitan mendapat izin dalam membangun gereja, akan berurusan dengan aparat penegak hukum, terlebih aparat kepolisian, untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat sesuai falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.